27 Maret 2025, sebuah surat kabar mempublikasikan sebuah berita dengan judul Crazy Rich Garut. Tersangka adalah seorang konten kreator yang diisukan melakukan pencurian dan penggelapan sebesar 176 miliar. Sejak berita dengan judul itu, baik frasa Crazy Rich Garut dan 176 miliar, keseluruhan berita kasus pencurian tersebut mulai bertebaran di sosial media. Yang pada akhirnya terjadi penyelidikan dari Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung mengungkapkan serta menetapkan 10 tersangka dan salah satu di antaranya adalah Bapak Rislan selaku dalang dari kejadian tersebut. Persidangan akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2025 pada pukul 11 pagi. Terdakwa mendatangi pengadilan pada pukul 10 pagi dan mulai diwawancarai oleh beberapa wartawan. Maling berapa? Bapak, aku bisa. Mana tanggapan Bapak mengenai tuduhan saat nanti di persidangan? Ya, kita lihat saja hasilnya nanti di persidangan. Oh my god, sekarang tuh emang lagi marak korupsi ya? Iya, kok gitu ya? Menurut kamu persidangan ini lebih baik dilakukan secara terbuka atau tertutup? Terbuka. Ini persidangan harus dilakukan secara tertutup. Harus tertutup. Terbuka, Harus tertutup. buka, sehingga publik bisa menilai dengan nurani masing-masing. Sidang Pengadilan Negeri Garut tindak pidana pencurian saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baiklah, apakah jaksa penuntut siap? Siap, Yang Mulia. Penasihat hukum siap? Siap, Yang Mulia. Saksi ahli siap? Siap, Yang Mulia. Baiklah, tolong hadirkan terdakwa. Terdakwa dipersilakan duduk. Baiklah, sidang dimulai. Jaksa silakan menyampaikan tuduhan Anda. Percaya. Neng ada bawahan ya? Kaciri deh kapten. Yang Mulia, di sini Bapak Abdan juga punya cuplikan video saat mereka sedang mengangkut barang. Dengan ini kami menuntut terdakwa untuk dihukum penjara selama 20 tahun. Yang Mulia, di sini saya akan menyampaikan tuntutan kepada saudara Rislan atas kerugian yaitu sebesar 176 miliar. Bapak Rislan ini merupakan seorang konten kreator dan isi kontennya adalah bersedekah kepada orang-orang yang tidak mampu. Tapi melalui pernyataan dari saksi sekaligus korban yaitu Bapak Abdan, pada pukul 12 malam beliau melihat bahwa Bapak Rislan dan 9 orang lainnya sedang mencuri perkebunan beliau. Baik, untuk Bapak Abdan dipersilakan untuk menjelaskan saat malam kejadian. Baik, untuk Bapak Abdan dipersilakan untuk menjelaskan saat malam kejadian. Baik, terima kasih Yang Mulia. Di sini saya akan selaku saksi dan korban atas pencurian yang telah dilakukan oleh Bapak Rislan akan menjelaskan kejadiannya. Jadi di minggu-minggu sebelumnya saya mendapatkan laporan dari pekerja yang ada di kebun saya bahwa panen tahun ini tidak maksimal. Hal ini terus berlanjut sampai saat pukul 12.00 Indonesia Barat. Saat malam saya masih di kebun untuk menyelesaikan suatu pekerjaan saya. Mendengar keributan dari arah kanan yaitu kebun apel dan jeruk. Saat saya mulai mendekati area perkebunan, di sini saya melihat banyak asisten dari Bapak Rislan ini mengangkut buah-buahan yang seharusnya saya panen ke dalam truk mobil. Mereka melakukan ini bukan hanya di kebun saja, tapi di pabrik padi sawit dan toko sembako saya bahkan sebelumnya telah memberikan sejumlah uang untuk dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan, namun ternyata uang itu tidak pernah dibagikan. Pemerasan ini sudah berlangsung selama 11 bulan, yang mana pada saat itu saya sedang berada di luar negeri dan karyawan saya diancam jika mereka menurut saya. Mereka tidak akan dipecat. Sekian kesaksian dari saya. Apakah benar pernyataan dari jaksa penuntut? Izinkan saya berbicara selaku penasihat hukum dari Bapak Rislan. Silakan.
Ya, memang benar. Pernyataan dari jaksa penuntut dan kesaksian Bapak Abdan bahwa terdakwa telah mencuri, tapi tidak sepenuhnya benar, terutama mengenai penggelapan. Karena Bapak Rizlan tetap membagikan uang tersebut kepada orang-orang yang membutuhkan. Namun, memang ada pengurangan jumlah uang tersebut karena Bapak Rizlan sudah tidak memiliki uang untuk biaya di perjalanan. Tujuan dari Bapak Rizlan ini baik, yaitu untuk membantu masyarakat yang memang kesulitan untuk mencari makanan. Masyarakat di sana pelit, sehingga banyak orang yang diperbudak, sakit, bahkan sampai meninggal karena kelaparan. Saya mohon keringanan hukuman agar terdakwa dihukum menjadi 5 tahun. Saya tidak setuju Yang Mulia. Dengan kerugian sebesar 176 miliar, terdakwa hanya dihukum 5 tahun. Kami menuntut agar terdakwa dihukum selama 20 tahun dengan denda 100 miliar. Sebelum kita melanjutkan, saya ingin mendengar pendapat dari saksi ahli. Silakan Bu Aira selaku saksi ahli menyampaikan pandangan Anda terhadap perkara ini. Terima kasih Yang Mulia, saya diundang sebagai saksi ahli di bidang hukum pidana dan restoratif justice. Berdasarkan fakta-fakta dan kesaksian yang telah disampaikan, saya melihat ada unsur tindak pidana pencurian memang terpenuhi secara hukum. Namun, saya juga mencermati adanya niat sosial dari terdakwa yang mengaku melakukan perbuatan ini untuk membantu masyarakat yang tidak mampu. Dalam hukum, niat baik tidak serta-merta menghapuskan perbuatan pidana, namun dapat menjadi pertimbangan dalam penjatuhan hukuman. Ini dapat dikategorikan sebagai alasan meringankan atau circumstance mitigating. Saya ingin menekankan bahwa negara memiliki sistem distribusi bantuan sosial yang sah dan tidak membenarkan pengambilan hak orang lain tanpa izin, walaupun untuk tujuan mulia. Oleh karena itu, jika majelis hakim mempertimbangkan penerapan keadilan restoratif, maka bisa diberikan hukuman yang tetap memberi efek jerak, namun tidak menafikan bahwa ada latar belakang sosial yang perlu dipertimbangkan. Terima kasih. Terima kasih atas penjelasan yang sangat objektif dan menyeluruh, Bu Aira. Ini saya menyatakan terdakwa bersalah dengan tuntutan yang diberikan dan menjatuhkan hukuman penjara selama 10 tahun serta denda sebesar 96 miliar. Putusan ini berdasarkan pada bukti-bukti yang telah disampaikan dan telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam undang-undang. Saya telah mempertimbangkan semua argumen yang disampaikan oleh jaksa dan penasihat hukum, serta telah mempertimbangkan keadaan terdakwa dan korban. Demikianlah putusan saya dalam perkara ini. Saya berharap putusan ini dapat diterima oleh semua pihak dan dapat menjaga keadilan dan ketertiban dalam masyarakat. Semua orang di ruang sidang saling berjabat tangan menandakan bahwa mereka sepakat akan keputusan yang telah diberikan oleh hakim pengadilan, dan inilah salah satu contoh dari negosiasi. Kisah usang tikus-tikus kantor yang suka berenang di sungai yang kotor.